tuh semangat banget nih mau ketemu sama adik-adik di rumah. Iya, siapa kita harus semangat ya, memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, sebelum memuji memuliakan nama Tuhan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Ica. Yuk kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Hari ini hari apa sih? Minggu. Oh iya, Minggu kita ketemu di ibadah ya. Besok hari apa sih? Senin. Oh, Senin. Kalau lusa? Selasa. Semua hari adalah harinya Tuhan. Ayo dong semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin ya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita hari Rabu, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Wah, semangat banget, bukan kakak-kakaknya aja yang semangat ya. Iya, semangat terus Kak. Oke, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Vina, mari kita akan angkat lagu pujian Bapa Surgawi. Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih Bapa surgawi.
bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih telah pimpin sertai ibadah kami Tuhan. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh naik di kehadirat-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kavina. Pimpin sertai Kavina Tuhan, agar Tuhan dapat kami mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Halo, apa kabarnya kalian minggu ini? Kira-kira kalian menjalani hari ini, sepanjang minggu ini dengan rasa sukacita atau dengan rasa marah? Coba, siapa yang rasa sukacita? Coba angkat tangannya. Puji Tuhan. Keren ya kalian ya, tetap sukacita karena setiap hari adalah harinya Tuhan. Dan kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kakak lagi seneng nih hari ini, hari Minggu ini. Karena kenapa kakak bisa seneng? Karena ternyata anaknya kakak nih, dia tiba-tiba mau bantuin kakak loh tanpa kakak suruh. Ih, keren banget ya. Tumben-tumbenan loh dia mau bantuin tanpa disuruh. Biasanya disuruh dulu baru dikerjain. Ini tanpa disuruh dia mau. Beresin kamarnya, nyapu, ngepel, cuci piring. Ya ampun, kakak jadi bisa leha-leha, bisa santai di hari Minggu. Terus ketemu deh sama kalian di sore ini. Ternyata tapi anak kakak berbuat begitu ada maunya. Ada udang di balik bakwan. Wah, enak dong. Ternyata ada maunya nih mereka nih. Gak taunya anak kakak melakukan ini. Tapi gak apa-apa juga sih, kan kakak udah dibantu. Masa anak kakak minta sesuatu gak kakak kasih, kan kakak juga sayang. Sama seperti kakak juga sayang sama kalian. Dan kakak kangen sama kalian, pengen peluk kalian lagi. Gemes kalau ketemu kalian pasti. Kali ini, sore ini kakak mau cerita tentang seseorang yang ada di Alkitab. Dia perempuan tapi rajin banget, bukan anak kakak nih, bukan anak kakak. Ini cerita yang di Alkitab. Dia adalah bernama Ruth, R-U-T. Ruth ini dia tadinya menikah dengan anak dari Naomi. Naomi yang di sekolah minggu kak, bukan, itu masih kecil, belum nikah kan, masih sekolah. Ini ceritanya ada di Alkitab. Ruth ini adalah menantu dari Naomi. Tapi kasihan Ruth ini, dia mengalami duka cita karena suaminya meninggal, anaknya Naomi ini. Lalu Ruth sendirian. Dia hanya tinggal sama ibu mertuanya yang bernama Naomi. Padahal Ruth ini dia bukan bangsa Israel loh tadinya. Dia itu bangsa yang jauh. Dia akhirnya menikah dengan anaknya Naomi. Dia tinggal bersama dengan keluarganya Naomi, dengan suaminya. Dia jauh dari keluarganya. Saat suaminya meninggal, Naomi berkata sama Ruth, Ruth, kalau kamu mau kembali lagi ke orang tua kamu silahkan. Aku tidak akan menahan kamu. Tapi Ruth saat itu mempunyai keputusan. Dia mau mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi. Dia bilang katanya bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku. Tadinya Ruth ini gak berdoa sama Tuhan. Dia gak berdoa kepada Tuhan sang pencipta alam semesta ini. Tapi dia berdoa sama berhala. Semenjak dia menikah dan mengikuti Naomi, dia ikut menyembah kepada Tuhan. Jadi saat itu Ruth mengikuti Naomi. Akhirnya karena Naomi sudah nggak punya anak lagi dan dia hanya tinggal bersama Ruth, jadi perempuan dua-duanya. Kata Naomi kepada Ruth, ayo deh Ruth, ikut aku aja. Kita cari ke kerabatnya aku, ke keluarganya aku. Mungkin di sana kita bisa hidup, kita bisa bekerja. Akhirnya Ruth mengikuti Naomi. Dia dengan setia dia ikut Naomi, dia berjalan mengikuti Naomi sampai akhirnya dia tinggal di satu kota. Di situ memang ada keluarga dari Naomi. Dia mempunyai ladang yang besar sekali. Dan di situ banyak pekerja-pekerja yang mengumpulkan gandum.
karena Naomi kan sudah tua, Ruth yang masih muda, akhirnya Ruth yang bekerja. Dia bilang sama Naomi, Naomi biar aku aja yang bekerja, aku aja yang cari bagaimana caranya untuk kita bisa makan, aku akan cari gandum. Kata Naomi, ya sudah nggak apa-apa, silahkan kamu mau pergi kemana, aku mau ke ladang situ, soalnya ladang situ banyak banget gandumnya. Ya sudah kamu di sana hati-hati ya. Akhirnya Ruth mulai bekerja. Dia bekerja dari pagi sampai sore, dia nggak berhenti. Ih, rajin banget Ruth ini, keren ya. Kira-kira dari adik-adik ada nggak yang begitu? Bisa bantuin mamahnya di rumah, bantuin papahnya. Atau mungkin rajin ngerjain PR, rajin belajar. Siapa yang begitu? Wih, kakak kasih 4 jempol karena kakak cuma punya 4 jempolnya. Kalau kakak punya 5, kakak kasih 5 jempol. Keren, bintang 5. Kalau sekarang kakak kasih rate kalian bintang 5 kalau kalian mau bantuin mama papa kalian mau belajar. Seperti Ruth, rajin sekali dia bekerja. Dan di situ ada pemilik ladangnya yang bernama Boas. Boas ini ngeliatin, itu siapa ya? Kok tiba-tiba ada perempuan yang ikut bekerja? Lalu dia tanya sama pegawainya, itu siapa yang bekerja di situ? Oh, itu bernama Ruth. Ruth itu adalah menantunya Naomi. Karena anaknya sudah meninggal, Ruth mengikuti Naomi. Oh, jadi Naomi itu kan saudara aku. Ya sudah, biarin aja dia bekerja, jangan ada yang gangguin dia. Gitu. Terus Boas ini juga berkata sama Ruth, silahkan kamu bekerja di sini, nggak usah sungkan-sungkan, kamu boleh bekerja di sini. Ambil aja gandum yang kamu butuhkan. Jadi saat itu Ruth hatinya tuh seneng sekali. Begitu sorenya semua pekerja-pekerja pulang, Ruth juga ikut pulang. Dia membawa gandum. Dia cepet-cepet pulang, dia mau ngasih tahu Naomi, aku dapat gandum, akhirnya kita bisa makan dari sini. Terus hatinya Naomi senang banget kan. Wah, ternyata Ruth ini rajin sekali ya. Walaupun dia sudah tidak bersuami, tapi dia tetap rajin loh. Dia tetap mau melakukan segala sesuatunya untuk Naomi yang padahal kan sudah tidak ada hubungan lagi, tapi dia tetap menganggap Naomi itu sebagai orang tuanya. Besokan harinya dia bekerja lagi. Akhirnya saat itu pemilik ladang yang bernama Boas, dia ngeliat, wah rajin juga ya. Kayaknya aku mulai nih tertarik sama Ruth. Aku mau kenalan sama dia biar dia kok bisa rajin begitu. Akhirnya mulailah mereka berkenalan sampai akhirnya Ruth ini menikah dengan Boas. Dan melalui keputusan Ruth yang mengikuti Naomi, mungkin awalnya susah. Karena saat itu dia sudah tidak ada, Naomi sudah tidak punya anak laki-laki lagi, tidak ada yang bantu mereka untuk makan, untuk bekerja di ladang. Tapi saat itu Ruth tetap mengikuti Naomi, dan bahkan Ruth yang tadinya dia nggak kenal sama Tuhan, dia mau mengenal Tuhan dan dia berdoa sampai akhirnya dia menikah dengan Boas. Dan dari keputusannya itu Ruth menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Ruth juga menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Dan Ruth akhirnya tinggal di Bethlehem di mana Tuhan Yesus lahir. Jadi keputusannya Naomi itu membawa dampak yang bagus sekali. Membawa dia akhirnya memiliki masa depan yang cerah karena dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia mau berdoa dan dia tetap mau setia kepada Tuhan. Walaupun keadaannya susah seperti adik-adik yang rajin ternyata ikut ibadah sekolah minggu online. Walaupun setiap sore masih kalian ngucek-ngucek mata. Mungkin ada yang masih tidur dibangunin sama papa mamanya. Ayo bangun kak, bang. Cepetan, sekolah minggu online sudah mau mulai. Terus kalian tetap setia. Saat kakak-kakaknya bilang shalom adik-adik, kalian tetap jawab shalom kak. Wah, itu Tuhan melihat semua. Dan pastinya Tuhan sangat senang dengan adik-adik. Juga kalau adik-adik tetap taat dan setia mengikuti ibadah, tetap setia berdoa, tetap setia baca Alkitab, bahkan melakukannya. Kakak yakin bahwa kalian akan memiliki masa depan yang dipegang oleh Tuhan Yesus.
Sampai di sini dulu ya ceritanya adik-adik. Tapi kakak gak mau bosen nih buat ngingetin adik-adik. Buat adik-adik bisa menghafalkan ayat hafalan di rumah. Karena kan kita kan gak ketemu di gereja. Jadi mau gak mau kakak harus memberikan kalian ayat hafalan. Walaupun kakak gak lihat, tapi kalau kalian menghafalkan itu akan berguna untuk adik-adik. Untuk menumbuhkan rasa iman kalian. Yuk kita mau buka nih di Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Coba dibaca yuk sama-sama yuk. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalian harus hafalkan, pendek kan, gampang kan? Juga kalian tetap ingat, ketaatan dan kesetiaan adalah pintu berkat Tuhan. Yuk coba yuk sama-sama yuk kak ngomong bareng-bareng yuk. Ketaatan dan kesetiaan pintu berkat Tuhan. Yeay, sampai di sini dulu. Yuk kita mau lipatkan tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan melalui kakak sekolah minggu. Ajar kami Tuhan untuk tetap taat dan setia. Karena kami tahu bahwa harapan kami, masa depan kami tidak akan pernah hilang di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan telah menjaga kami. Terima kasih juga Tuhan telah memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa rencana-Mu begitu indah dalam hidup kami. Mungkin saat ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kami di masa depan, tapi kami yakin dan percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Ajar kami senantiasa Tuhan untuk menjadi anak yang taat setia melakukan firman-Mu Tuhan. Dimanapun dan kapanpun kami berada, kami tetap mengingat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk kepintaran yang Tuhan berikan. Semuanya itu berkat daripada Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami Tuhan, orang tua kami, saudara-saudara kami. Biarlah kiranya cinta kasih-Mu, sukacita-Mu mengalir dalam setiap keluarga, adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya juga Tuhan mau memberkati Papa dan Mama. Berkati mereka dalam kesehatannya, pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan orang lain dapat melihat bahwa kami adalah pengikut Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang cinta Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Sebelum kita sudahi ibadah online sekolah minggu, kakak juga mau tetap mengingatkan untuk para orang tua yang ingin memberikan persembahan untuk sekolah minggu. Boleh kami menerima dengan tangan terbuka dan sukacita. Papa dan Mama boleh mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Biarlah kiranya berkat Tuhan dapat membalas kebaikan hati Papa dan Mama sekalian. Juga tetap dukung ibadah online sekolah minggu ini dengan like, share, dan subscribe channel YouTube kita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Kita mau sudahi, kita mau angkat pujian. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sampai di sini dulu ya ibadahnya sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.